Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Wildan Sarullah, salah satu mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Pancasila. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana sebuah organisasi dapat mempersiapkan dirinya untuk memenuhi keinginan anak muda, khususnya para kaum milenial. Kita akan melihat bagaimana menciptakan daya tarik, pengembangan, dan retensi yang optimal. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama aktrasi, atau membuat organisasi menarik bagi anak muda. Aktrasi adalah kunci untuk menarik perhatian anak muda, dan organisasi harus memahami apa yang membuat mereka tertarik dan ingin bergabung. Ada beberapa strategi dari aktrasi, yaitu yang pertama, budaya perusahaan yang dinamis, atau ciptakan budaya kerja yang inklusif, kreatif, berfokus, dan pada kolaborasi. Yang kedua, fleksibilitas pekerjaan, atau berikan opsi bekerja dari rumah atau jadwal yang fleksibel. Lalu yang ketiga, proyek berarti. Berikan proyek-proyek pada anak-anak milenial yang memiliki dampak positif bagi pada dunia. Lalu selanjutnya ada beberapa pro dan kontra dari aktrasi. Untuk pro, meningkatkan daya tarik organisasi dan reputasi di kalangan anak muda. Sedangkan untuk kontranya, mungkin membutuhkan investasi waktu dan sumber daya untuk mengubah budaya perusahaan. Lalu yang kedua adalah pengembangan, atau membantu anak muda tumbuh dan berkembang. Pengembangan melibatkan pemberian peluang bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan mencapai potensi maksimal mereka. Beberapa strategi yang dapat diambil untuk pengembangan adalah yang pertama, program pelatihan inovatif, atau sediakan pelatihan yang relevan dengan teknologi terbaru. Lalu yang kedua, mentorship dan coaching, atau fasilitas hubungan mentor dan murid untuk pertumbuhan personal dan profesional. Lalu yang ketiga, kemajuan karir jelas, dan berikan jalur yang jelas untuk kemajuan karir. Lalu berikutnya pro dan kontra dari pengembangan. Untuk pro-nya, meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan. Sedangkan untuk kontranya, membutuhkan investasi waktu dan sumber daya untuk pemelatihan dan pengembangan. Lalu yang ketiga adalah retensi, atau menjaga anak muda tetap bersama organisasi. Retensi adalah usaha untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja baik dan mencegah kehilangan bakat berharga. Strategi yang dapat diambil untuk retensi adalah yang pertama, manajemen kinerja yang baik, atau berikan umpan balik teratur dan jelas. Lalu yang kedua, keseimbangan kerja hidup. Berikan fasilitas keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Dan yang ketiga adalah program kesejahteraan karyawan. Sediakan manfaat dan program kesejahteraan yang menarik. Untuk pro dan kontra dari retensi ini adalah untuk pro-nya, mengurangi biaya penggantian karyawan dan mempertahan bakat berharga. Sedangkan untuk kontra, membutuhkan investasi dalam program kesejahteraan dan manajemen kinerja. Jadi untuk kesimpulannya, itulah cara sebuah organisasi dapat mempersiapkan dirinya untuk menjawab keinginan anak muda dengan menciptakan daya tarik, pengembangan, dan retensi yang kuat. Perusahaan dapat menjadi tempat yang ideal bagi generasi milenial. Sekian video dari saya. Jangan lupa untuk berbagi pandangan dan pengalaman di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.